Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Indahda. Di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran seni budaya dan keterampilan kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Teluk Kuantan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pokok bahasan, yaitu tentang menggambar ragam hias pada bahan buatan, dan menggambar ragam hias pada bahan alam. Nah, pertama, mari kita bahas terlebih dahulu menggambar ragam hias. Pengertian ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias merupakan salah satu karya seni rupa yang sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan pada suatu produk agar menjadi lebih indah dan bermakna. Nah, selanjutnya jenis ragam hias. Jenis ragam hias dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ragam hias geometris, yang kedua ragam hias manusia, yang ketiga ragam hias hewan, yang keempat ragam hias tumbuhan, dan yang kelima ragam hias benda alam. Nah, mari kita lihat ragam hias geometris. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, ragam hias geometris dibagi dalam beberapa bagian lagi. Yang pertama lilin, yang kedua mender, yang ketiga tumpal, yang keempat kawung, dan yang kelima swastika. Nah, untuk bentuk ragam hiasnya banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Selanjutnya, ragam hias manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Ragam hias manusia, ragam hias hewan, dan ragam hias tumbuhan. Selanjutnya, ragam hias benda alam. Ragam hias benda alam dibagi dalam beberapa macam, yaitu air, api, batu, gunung, awan, dan matahari. Untuk contohnya, nah ini contoh ragam hias benda alam air, api, batu, gunung, awan, dan matahari. Nah, selanjutnya mari kita bahas teknik menggambar ragam hias. Teknik menggambar ragam hias dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, teknik mistar. Teknik mistar adalah menggambar ragam hias dengan menggunakan alat bantu mistar atau penggaris dan jangka. Penggunaan alat mistar dan jangka bersifat mutlak karena hasil gambar harus benar-benar lurus, lengkung, dan bidang beraturan. Contohnya seperti menggambar segitiga, persegi, segi 5, segi 6, lingkaran, dan elips. Yang kedua, teknik manual. Teknik manual adalah teknik menggambar ragam hias dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain linear, arsir, brusel, pointilis, akuarel, dan pelakat. Untuk teknik manual ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, untuk prosedur dan langkah-langkah menggambar ragam hias bisa kalian saksikan pada video berikut. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan dalam prosedur menggambar ragam hias adalah alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema ragam hias. Yang ketiga, menentukan teknik menggambar ragam hias. Yang keempat, menentukan bidang ragam hias. Yang kelima, membuat sketsa. Dan yang keenam, mewarnai. Yang terakhir, penyelesaian akhir. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, mari kita bahas pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang menggambar ragam hias pada bahan buatan. Nah, penerapan ragam hias pada bahan buatan di sini akan kita terapkan dalam beberapa
macam bahan yaitu tekstil, logam, kaca, triplex, keramik, dan plastik sebagai objek yang digambari ragam hias. Untuk teknik ragam hias pada bahan buatan ini dapat diterapkan atau dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, teknik batik. Yang kedua, teknik tenun. Yang ketiga, teknik sulam. Yang keempat, teknik bordir. Yang kelima, teknik cetak. Dan yang keenam, teknik gambar atau lukis. Nah, pertama mari kita bahas dulu untuk teknik batik. Teknik batik adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menutupi dengan bahan lilin sesuai gambar ragam hias. Contohnya seperti gambar di berikut. Nah, yang kedua, teknik tenun. Teknik tenun adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menenun benang pakan dan benang lungsi yang dibantu dengan alat tenun mesin maupun bukan mesin, kemudian ditenun sesuai motif ragam hiasnya, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, teknik sulam. Teknik sulam adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menyulamkan benang berwarna yang telah dimasukkan ke dalam lubang jarum sesuai motif ragam hias yang dikehendaki. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya teknik bordir. Teknik bordir adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara membentuk motif ragam hias dengan alat bantu mesin jahit atau bordir. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya teknik cetak. Teknik cetak adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan seperti tekstil, kaca, triplex, keramik, dan plastik dengan cara membuat ragam hias dengan alat cetakan seperti gambar berikut. Terakhir, teknik gambar atau lukis. Teknik gambar atau lukis merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan seperti tekstil, kaca, triplex, keramik, dan plastik dengan cara membuat ragam hias secara langsung. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan berikutnya, yaitu menggambar ragam hias pada bahan alam. Penerapan ragam hias pada bahan alam adalah penggunaan berbagai bahan alam seperti kayu, bambu, dan batu sebagai objek yang digambar ragam hias. Nah, untuk teknik ragam hias diterapkan atau dilakukan dengan 2 cara, yaitu teknik gambar atau lukis. Yang kedua, teknik ukir atau pahat. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu untuk teknik gambar atau lukis. Teknik gambar atau lukis adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan cara membubuhkan cat sesuai gambar ragam hias. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, teknik ukir atau pahat. Teknik ukir atau pahat adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat pahat dan palu sehingga membentuk ukiran atau pahatan sesuai yang dikehendaki. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, itu dia materi kita kali ini. Nah, semoga